Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dandanan saya sudah seperti orang kantoran yang selalu tepat waktu dan pakai jam. Tapi memakai jam bukan pertanda tepat waktu, tapi pertanda dia mampu beli jam, itu aja. Tapi ngomong-ngomong, karena saya lagi ngomongin satu pertanyaan dari seorang pemuda tersesat yang mention saya, yang ada kaitannya dengan waktu. Dia bilang begini, "Bib, saya bukannya males sholat, tapi kayak bosan aja gitu." Lalu ingatan saya jadi terpental ke masa kecil dulu. Saya pernah berpikir juga, kenapa sholat itu harus setiap hari ya? Kenapa gak digabungin gitu, misalnya dalam satu hari Jumat kek, di satu hari pun masih dibagi-bagi waktunya menjadi 5 waktu. Kenapa gak satu waktu aja gitu, kalaupun setiap hari, biar ringkas. Kenapa Allah tetapkan waktu salat itu ada 5? Sebagaimana Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 103. Bahkan kata Nabi dalam satu hadis yang diriwayatkan secara sahih oleh Imam Abu Daud, salat itu bukan hanya harus pada waktunya, tapi disunahkan untuk di awal waktu. Duh, iman Anda mulai goyang? Tenang, tenang. Mari kita coba ambil hikmahnya. Yuk, bisa yuk. Bisa jadi hikmahnya adalah Allah dan Nabi-Nya ingin kita mengendalikan waktu, bukan dikendalikan oleh waktu. Seorang yang sukses adalah seorang yang berhasil mengendalikan waktu. Sedangkan seorang yang rugi di dalam Islam adalah seorang yang dikendalikan oleh waktu. Seorang yang hari ininya tidak lebih baik dari hari kemarin. Apalagi kalau lebih buruk. Itu namanya Anda the real pemuda tersesat. Seorang yang rugi adalah seorang yang dikendalikan oleh waktu. Yang biasanya suka bilang gini, gak kerasa ya udah kuliah, gak kerasa ya udah nikah, gak kerasa ya sudah punya anak, gak kerasa ya sudah mati Anda, tanpa pernah mengisi waktu Anda dengan hal-hal yang bermanfaat. Lalu kemudian bagaimana mengendalikan waktu? Perlu belajar ke Avatar? Oh enggak segitunya. Pengendalian terbaik atas waktu adalah dengan menyadari pergerakan waktu. Bukan waktu dibiarkan lewat begitu saja, seperti saat kita asik main game atau asik nongkrong. Oleh karena itu kata Sayyidina Ali, hiduplah seolah-olah besok kamu akan mati. Sehingga kamu akan menyadari pergerakan waktu, mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat, dan menghargainya dengan baik. Waktu yang diposisikan seperti itu oleh Heidegger, salah seorang filosof Jerman yang tersohor, disebut sebagai waktu yang otentik. Dalam bahasa Islam disebutnya waktu yang berkah. Satu hari yang berkah lebih baik dari 1 tahun yang tidak berkah atau bahkan sia-sia. Makanya jangan hanya doa minta panjang umur, minta juga untuk berkah umur. Walaupun panjang, kalau gak berkah, buat apa? Saya belajar keberkahan waktu dari ibu saya yang hidup di zaman dulu ketika teknologi untuk menyelesaikan urusan rumah tangga belum secanggih saat ini. Sehari dia bisa menyelesaikan seluruh pekerjaannya dengan baik. Dari bangun pagi ia langsung ke pasar untuk belanja, kemudian menyiapkan sarapan untuk saya dan ayah saya serta semua anggota keluarga. Kemudian menyiapkan pakaian untuk ayah dan semua anak-anaknya. Kemudian setelah itu dia kemudian ngepel, nyuci, nyetrika, bersih-bersih ini dan itu, dan kemudian semua pekerjaan selesai dalam sehari. Adapun saya beberapa tahun lalu ketika ngekos, meski nyuci sudah dibantu dengan mesin cuci, nggak seperti ibu saya yang nyucinya pakai tangan. Atau masak nasi dibantu oleh rice cooker, nggak seperti ibu saya yang masak nasinya pakai panci. Sehari mentok menyelesaikan 1 atau 2 pekerjaan saja. Begitu juga soal menulis. Saya seorang penulis. Saya belajar keberkahan waktu dalam menulis kepada ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama terdahulu seperti Imam Ghazali berhasil menyelesaikan ribuan lembar karya-karya. Puluhan buku yang beberapa diantaranya berjilid-jilid. Imam Ibnu Aqil bahkan menulis satu karya yang paling panjang di dunia, yang berjudul Al-Funun, yang konon berjumlah 800 jilid. Begitu juga Ibnu Sina, beliau menulis 450 buku. Saya menulis satu artikel saja yang jumlahnya cuma 2 lembar bisa berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Padahal Imam Ghazali, Ibnu Sina, Imam Ibnu Aqil nggak pakai laptop nulisnya. Semudah saya menulis artikel.
Dan nyari referensinya nggak tinggal ngeklik mbah Google seperti yang mudah kita lakukan saat ini. Apa bedanya? Sehari saat ini dan di zaman ibu saya atau ulama-ulama terdahulu sama kok, jumlahnya 24 jam. Malah saya dibantu oleh hal-hal yang canggih dalam menyelesaikan tulisan saya atau pekerjaan saya di kos dulu. Sedangkan ibu saya dan para ulama terdahulu tidak. Ternyata perbedaan utamanya adalah terletak pada keberkahan waktu. Waktu ibu saya dan ulama-ulama terdahulu menjadi sangat berkah. Mereka memanage waktunya dengan sangat baik. Dari mana belajarnya? Ya salah satu yang utama dari sholat. Mereka selalu sholat tepat waktu dan di awal waktunya. Adapun saya, sholat subuh kadang di waktu duha. Sholat maghrib kadang dirapel dengan isya. Maka melalui sholat, Allah dan Nabi-Nya menyelipkan hikmah agar kita bisa mengendalikan waktu dan memanagenya dengan baik, serta mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Sehingga kita tidak digilas oleh waktu, tapi kita yang justru memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Oleh karena itu, penting untuk menjaga waktu. Bukan hanya memakai jam tangan atau kemudian membangun menara waktu sebagaimana dilakukan oleh Saudi, tapi kemudian betul-betul menghargai, mengendalikan, dan mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Bib, tapi ada yang sholat di awal waktu, tapi dia suka terlambat. Terlambat ngumpulin tugas kuliah, terlambat datang ke kantor, dan lain sebagainya. Ya yang sholat dan gak masuk surga juga ada. Karena kenapa? Karena sholat bukan hanya dijalankan, tapi ditegakkan. Aqimus sholah, kata Allah. Tegakkan sholat, bukan sekedar menjalankannya. Kalau sekedar menjalankan sholat, itu namanya yoga bersyariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.